Sebagai auditor yang sudah menggunakan Excel bertahun-tahun, banyak rumus yang harus kita tahu. Ini adalah 5 rumus yang wajib auditor tahu agar memudahkan saat bekerja. Halo semua, Amam di sini. Saya auditor di sektor publik dan di channel ini saya membahas Excel untuk auditor. Hari ini kita membahas 5 rumus Excel yang wajib auditor tahu. Apa aja? Langsung saja. Rumus pertama adalah rumus agregat. Kita semua tahu untuk menjumlahkan kita biasa menggunakan sum. Tapi terkadang sum ada kendala. Misalnya dalam kasus kita seperti ini. Mari kita coba menjumlahkan kolom nilai ini dengan menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, kita taruh di sel paling pertama, kemudian kita tekan Shift, Ctrl, panah ke bawah untuk memilih sampai ke bawah, kemudian tutup kurung, Enter. Nah, di sini karena yang kita jumlahkan ada errornya, hasilnya pun error. Nah, mari kita coba menggunakan rumus agregat. Yang pertama sama dengan, kemudian kita tuliskan rumusnya agregat. Nah, agregat ada banyak pilihan. Mulai dari average, count A, max, min, product. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah sum, nomor 9. Jadi, yang pertama kita tekan angka 9. Kemudian koma. Nah, yang kedua, di sini kekuatan dari agregat. Agregat bisa mengignore kalau ada error. Nah, misalnya yang nomor 3, ignore hidden rows, error values. Ada juga kalau mau cuma ignore error values. Misalnya nomor 6. Mari kita coba nomor 6. Kemudian terakhir adalah array-nya. Array-nya ini yang mau diagregatkan. Nah, kita pilih sel pertama dari D6, Shift, Ctrl, panah ke bawah, kemudian tutup kurung, Enter. Nah, maka kita mendapatkan hasil penjumlahan dengan mengignore error yang ada di sini. Nah, keuntungan berikutnya, misalnya kita melakukan filter atas nilai kita. Nah, misalnya kita mau lihat yang jasa. Kita select all, hilangkan, kemudian kita klik jasa. Yang jasa yang ini. Nah, cuma ini kan nggak berubah. Tetap kita bisa melakukan adjustment di agregat supaya hanya yang muncul yang dijumlahkan. Caranya, mari kita ulang dulu biar kelihatan opsinya. Nah, di sini 0, 1, nah, yang nomor kita bisa ignore hidden rows. Nah, ketika kita ignore hidden rows, maka yang tidak tampak akan di-ignore. Ya, misalnya yang semua kita pilih nomor 3. 3 ini semuanya ignore hidden rows, error values, nested subtotal, and aggregate function. Nah, kita pilih nomor 3, kemudian kita pilih tadi kita buka dulu mungkin. Nah, kemudian nomor 3 dari sini di 6, Shift, Ctrl, panah ke bawah, tutup kurung, Enter. Nah, kita kasih format biar lebih mudah. Sehingga ketika kita filter, misalnya jasa, nah, kita mendapatkan total untuk yang muncul saja. Fungsi agregat juga bisa mengignore kalau ada fungsi agregat lain. Nah, misalnya di sini saya menggunakan rumus agregat. Di sini rumus agregat. Nah, kita bisa menghitung di sini dengan mengignore dua rumus agregat tersebut. Caranya kita masukkan rumus agregat, kemudian kita pilih nomor 9 untuk menjumlahkan, kemudian kita pilih saja nomor 3 yang ignore nested subtotal dan aggregate function. Jadi kalau ada agregat dia tidak akan dijumlahkan. Kemudian kita pilih array-nya. Tutup kurung, Enter. Nah, ini adalah total dengan mengignore rumus yang ini dan yang ini. Jadi hanya total 4 ini. Kita bisa lihat buktinya. Lihat di sini sum 241.500 sama 241.500. Yang kedua adalah round atau pembulatan. Nah, fungsi round ini sangat bermanfaat ketika kita mau membulatkan suatu perhitungan. Misalnya di sini kita mau menghitung total gaji beserta bonusnya. Rumusnya adalah gaji dikalikan buka kurung 1 tambah bonus, tutup kurung, Enter. Nah, di sini ada koma 87. Nah, sebenarnya koma ini juga masih banyak. Nah, 87.500. Nah, kalau kita mau membulatkan 2 digit di belakang koma, maka kita bisa menggunakan rumus round. Kita taruh rumus ini dalam round. Yang pertama numbernya yang ini, kemudian koma number digit. Kita mau 2 digit, jadi kita masukkan 2. Tutup kurung, Enter. Nah, maka tadi 875 dan seterusnya, sekarang 870000. Nah, sudah dibulatkan 2 digit di belakang koma. Nah, bagaimana kalau kita mau membulatkan tanpa desimal? Nah, misalnya, kita tinggal kita fixkan dulu rumusnya, biar bisa kita copy ke bawah. Kita copy ke bawah dulu. Nah, di sini kita mau membulatkan tanpa desimal, maka dalam round ini kita tinggal mengganti digit nya bukan 2 tapi 0. Ketika 0, maka dia
angka bulat, tidak ada angka di belakang koma. Misalnya mau membulatkan ke puluhan gimana? Misalnya ini bukan 209 tapi maunya 210 dibulatkan ke puluhan. Nah, gampang saja kita tinggal mengganti 0 di sini menjadi minus 1. Maka dibulatkan ke puluhan. Misalnya mau dibulatkan ke ratusan gimana? Misalnya nggak ada uang pecahan puluhan gitu kan ya, paling kecil ratusan. Maka bisa saja kita tinggal mengganti minus 1 menjadi minus 2. Maka dia dibulatkan ke ratusan dan seterusnya. Misalnya mau dibulatkan ke ribuan ya minus 3. Berikutnya adalah sum if s dan teman-temannya. Ada average if s, ada juga count if s. Nah, sum if s ini lebih baik dibandingkan sum if karena dia bisa satu kriteria maupun lebih dari satu kriteria. Misalnya di sini kita menjumlahkan yang jasa, yang ini jasa, jasa, jasa. Nah, caranya bagaimana? Caranya mudah saja, sama dengan sum if s. Kemudian yang pertama adalah sum range. Sum range adalah yang mau dijumlahkan, yang mau dijumlahkan nilai. Maka tinggal kita pilih di D2 sini, sel pertama, kita tekan Ctrl Shift panah ke bawah untuk memilih semuanya. Kemudian kita fixkan 4. Kemudian kriteria range. Kriteria range adalah yang mau dicocokkan dengan kriteria jasa ini. Apa itu? Ya akun ini, kolom akun. Nah, kita dari sini C2, kemudian Ctrl Shift panah ke bawah, kita fixkan juga. Nah, kemudian kriterianya yang mana? Kriterianya yang ini, jasa. Nah, oke. Nah, sudah, tutup kurung. Karena cuma satu, kita bisa tutup kurung di sini. Kita enter. Maka kita dapatkan nilai dari penjumlahan yang jasa. Nah, misalnya di sini ada dua beban pegawai, misal beban pegawai yang ini. Nah, kemudian yang lebih dari tanggal ini, tanggal 10 bulan 1. Nah, gimana caranya? Sama, kita copy aja dulu karena tadi sudah kita fixkan sehingga bisa kita copy ke bawah. Nah, sudah. Nah, tapi di sini kriterianya bukan cuma satu. Nah, ketika kriterianya bukan cuma satu, maka kriteria kedua kita tinggal koma, kemudian kriteria range-nya adalah tanggal di sini. Kita pilih Shift Ctrl panah ke bawah, kita fixkan. Kemudian kriterianya adalah yang ini. Nah, perhatikan bahwa kriteria ini ada tanda lebih darinya. Lebih dari 110. Nah, kita tutup kurung, enter. Nah, misalnya tidak mau ada lebih darinya gimana? Nah, misalnya ini nggak ada lebih darinya, kita hapus. Nah, maka kita tinggal memperbaikinya di kriterianya. Kita masukkan lebih darinya di dalam rumusnya. Kita perlu menggunakan tanda petik. Jadi, tanda petik, kemudian lebih dari, tanda petik lagi, dan ampersand atau tanda dan. Nah, nanti jadi digabungkan antara lebih dari dengan tanggal yang ini. Nah, hasilnya sama, seperti itu. Nah, average if s dan count if s juga sama. Nah, average if s sama persis, cuma dia bukan mencari jumlah tapi mencari average. Count if s ini bedanya hanya dia tidak ada yang dijumlahkan, dia hanya menghitung. Jadi, bagian yang paling depan, yaitu bagian yang mau dijumlahkan tidak ada. Jadi, argumennya cuma 2. Berikutnya adalah if. Nah, misalnya kita mau menentukan bahwa semua yang lebih dari 500.000 mau kita cek. Nah, kita perlu cari mana aja yang 500.000, lebih dari 500.000. Kita bisa menggunakan rumus if. Nah, rumusnya sama dengan kemudian if buka kurung, nah, logical test yang mau dicek. Nah, jadi kita mengecek apakah nilai ini lebih besar dari 500.000. Nah, kita ketikkan di sini 500.000. Kemudian jika benar kita mau ada keterangan cek. Nah, kalau tidak sampai 500.000, kita tidak pengen munculin apa-apa. Gimana nggak munculin apa-apa? Kita tinggal memberikan tanda petik 2 kali. Maka nanti ketika ini tidak lebih dari 500.000, tidak akan muncul apa-apa. Itu tutup kurung, enter. Nah, karena ini di bawah 500.000 maka tidak muncul. Nah, kita copy ke bawah dengan cara double klik di sini. Nah, ternyata ada satu yang lebih dari 500.000. Nah, ini yang perlu kita cek. Yang terakhir adalah VLOOKUP. VLOOKUP ini sangat sering dipakai, jadi harus bisa. VLOOKUP ini gunanya adalah untuk memunculkan misalnya di sini deskripsinya kosong. Nah, kemudian misalnya di tabel lain, nah untuk memudahkan di sini kita taruh di sebelahnya ada yang menghubungkan nomor akun dan deskripsi, ada tabel master istilahnya. Nah, kita mau memunculkan deskripsinya, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP
Nah, yang pertama lookup value. Lookup value itu yang mau dicocokkan. Yang mau dicocokkan adalah akun yang ini. Nah, kemudian koma, tabel array. Tabel array ini adalah tabel yang nantinya dicari yang yang cocok dengan ini yang mana. Nah, untuk VLOOKUP yang paling kiri, yang pertama itu harus mau dicocokkan kolom pertama. Nah, jadi kolom pertama ini adalah kolom yang mengandung akun ini. Maka tabel array-nya adalah dari G3 ke bawah. Kita nggak butuh header-nya karena kita nggak mau mencari header-nya. Kemudian kita fixkan dengan F4 karena nanti kita mau copy ke bawah. Nah, berikutnya adalah kolom index number. Nah, yang mau kita munculkan yang kolom keberapa? Kalau kolom pertama nanti hasilnya akan sama dengan yang kita mau cocokkan. Nah, kolom yang mau kita munculkan di sini adalah deskripsi. Deskripsi adalah kolom nomor 2. Maka di sini kita tulis angka 2. Nah, jangan lupa ini yang terakhir. Yang terakhir ini yang paling penting juga, istilahnya range lookup. Nah, ini tuh mau mencari approximate match atau exact match. Nah, dalam kasus kita seringkali kita butuhkan adalah exact match. Nah, sayangnya VLOOKUP ini defaultnya adalah approximate match. Jadi yang mendekati match-nya. Oleh karena itu kita jangan sampai lupa menambahkan false atau angka 0 untuk menunjukkan kalau itu false di endingnya dari VLOOKUP. Saya biasa pakai angka 0, artinya false. Jadi saya mencari exact match. Bisa saja kita ketik false, tutup kurung, enter. Nah, kita dapat 511 harga pokok penjualan. Di sini 511 harga pokok penjualan. Kita copy ke bawah, kita drag saja karena nggak terlalu banyak. Kita dapat semua, misalnya 522 beban pegawai, 522 beban pegawai. Selain VLOOKUP, sekarang ada rumus baru yang namanya XLOOKUP. Rumus ini hanya bisa digunakan di Office 365. Jika kalian ingin lebih tahu seperti apa rumus XLOOKUP, bisa cek di video yang ini. Hamam di sini, terima kasih.